Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan nama Septiana Sari, Yeni Zulkarnain, dan saya sendiri Muhammad Nur Fatoni. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil presentasi kami dengan tema tujuan pendidikan Islam. Yang pertama yaitu pengertian tujuan pendidikan Islam. Istilah tujuan atau sasaran dalam Arab dinyatakan dengan ghayat atau ahdaf, sedangkan menurut bahasa Inggris dinyatakan dengan goal atau purpose. Secara umum istilah tersebut mempunyai arti yang sama, yaitu suatu perbuatan atau yang hendak dicapai melalui upaya atau aktivitas. Sedangkan pengertian umum tujuan yaitu usaha atau perbuatan yang dilaksanakan untuk suatu maksud tertentu. Tahap-tahap tujuan. 1. Tujuan tertinggi atau terakhir. Tujuan ini bersifat mutlak, tidak mengalami perubahan dan berlaku umum. Dalam tujuan pendidikan Islam, tujuan tertinggi sesuai dengan tujuan hidup manusia dan perannya sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, indikator insan kamil tersebut adalah 1. Menjadi hamba Allah. 2. Mengantar subjek didik menjadi khalifah Allah fi al-ard. 3. Untuk memperoleh kesejahteraan kebahagiaan hidup di dunia sampai akhirat, baik individu maupun masyarakat. Yang kedua, ada tujuan umum. Ahli pendidikan Islam merumuskan tujuan umum pendidikan Islam ini diantaranya ada dari Al-Abrashi. Yang pertama, pembentukan akhlak yang mulia. 2. Persiapan untuk kehidupan dunia dan akhirat. 3. Persiapan untuk mencari rezeki dan pemeliharaan bagi manfaat. 4. Menambah semangat dan memuaskan keingintahuan. 5. Menyiapkan pelajar dari segi profesional, teknikal, dan pertukangan. Selanjutnya, menurut ahli pendidikan Nahlawi, antara lain, pertama, pendidikan adalah akal dan persiapan pikiran. 2. Menumbuhkan potensi-potensi dan bakat-bakat pada anak-anak. 3. Menaruh perhatian pada kegiatan dan potensi generasi muda dan mendidik mereka sebaik-baiknya. 4. Berusaha menyumbangkan segala potensi-potensi dan bakat-bakat manusia. Yang ketiga ada Al-Buti. Poin pertama yaitu mencapai keridhaan Allah. 2. Mengangkat taraf akhlak dalam masyarakat. 3. Memupuk rasa cinta tanah air berdasarkan pada agama dan ajarannya. 4. Mewujudkan ketentraman di dalam jiwa dan akidah yang dalam. 5. Memelihara bahasa dan kesusastraan Arab sebagai bahasa Al-Quran. 6. Meneguhkan perpaduan tanah air dan menyatukan barisan melalui usaha menghilangkan perselisihan. Yang ketiga ada tujuan khusus. Tujuan khusus adalah pengkhususan atau operasional tujuan tertinggi atau terakhir dan tujuan umum atau pendidikan Islam. Pengkhususan tujuan tersebut didasarkan pada kultur dan cita-cita suatu bangsa, minat, bakat, dan kesanggupan peserta didik, tuntutan situasi, kondisi pada kurun waktu tertentu. Nomor 4 ada tujuan sementara. Tujuan sementara pada umumnya merupakan tujuan-tujuan yang dikembangkan dalam rangka menjawab segala tuntutan kehidupan. Tujuan ini bersifat kondisional tergantung di mana peserta didik itu tinggal. Dalam tujuan sementara, bentuk insan kamil dengan pola ubudiyah sudah kelihatan meski dalam ukuran sederhana. Aspek-aspek tujuan. Yang pertama yaitu tujuan jasmaniyah atau ahdaf al-jismiyah. Tujuan pendidikan perlu dikaitkan dengan manusia selaku khalifah di bumi ini yang harus memiliki kemampuan jasmani yang bagus. Karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda yang artinya orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih disayangi daripada orang mukmin yang lemah. Nah,
Dalam hadis di atas, kata kuat dikaitkan secara jasmani. Jadi, tujuan pendidikan Islam adalah untuk membentuk manusia muslim yang sehat dan kuat jasmaninya, serta mempunyai keterampilan yang tinggi. Yang kedua yaitu aspek rohaniyah atau biasa disebut adab al-ruhaniyah. Tujuan ini dikaitkan dengan kemampuan manusia menerima ajaran Islam, yang inti ajarannya adalah keimanan dan ketaatan kepada Allah. Yang ketiga yaitu tujuan akal atau ahdaf al-aqliyah. Tujuan akal yaitu bertumbuh pada perkembangan inteligensia yang berada di dalam otak sehingga mampu memahami fenomena ciptaan Allah di jagat raya ini. Yang keempat yaitu tujuan sosial atau ahdaf al-ijtimaiyah. Tujuan sosial merupakan pembentukan kepribadian yang utuh. Tujuan ini sangat penting karena manusia sebagai khalifah Tuhan di bumi ini seyogyanya memiliki kepribadian yang utama dan seimbang. Ranah tujuan. Ranah tujuan meliputi 1. Domain kognitif yang dibagi menjadi pengetahuan yang khusus, pemahaman, penggunaan, analisa, sintesa, dan evaluasi. Yang kedua, domain efektif yang dibagi menjadi menerima, menjawab, menilai, mengorganisasikan, dan memberi sifat. Yang ketiga, domain psikomotor yang dibagi menjadi gerak refleks, gerak dasar, dan gerak sederhana, kemampuan menghayati, kemampuan fisik, gerakan yang sudah terampil, dan komunikasi tersebut. Fungsi tujuan. Menurut Haji Muhammad Arifin, dengan adanya tujuan yang jelas, maka suatu pekerjaan akan jelas pula arahnya. Oleh karena itu, untuk memenuhi fungsi-fungsi tersebut, tujuan pendidikan harus dirumuskan atas dasar nilai-nilai ideal yang diyakini yang kelak akan mengangkat harkat dan martabat manusia, yaitu nilai ideal yang menjadi kerangka pikir dan bertindak bagi seseorang. Itu adalah hasil kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.